Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda menemukan video ini bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan dan juga mengikuti agenda rutin kita yaitu kuliah subuh setiap pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita dan memberikan rahmat untuk semua aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu peserta kuliah subuh yang berbahagia, pada hari ini saya diberikan amanah oleh panitia untuk menyampaikan materi dengan judul Rumah Bukan Kuburan. Kalau melihat tema atau judul ini, awalnya saya juga berpikir apakah maksudnya panitia ini ingin menyandingkan ya antara rumah dan kuburan, atau bagaimana kalau kita buat rumah di samping kuburan. Awalnya saya pikir gitu, jadi saya sempat searching gimana gitu ya. Tapi rasa-rasanya kalau melihat dari urut-urutan tema, Masya Allah, panitia ini membuat tema-tema yang komprehensif, dari tema yang berkaitan dengan keimanan pribadi, tema yang berkaitan dengan hubungan sosial, dan juga tema yang berhubungan dengan rumah tangga. Dan sepertinya pada pagi hari ini tema kita rumah bukan kuburan, kaitannya itu adalah dengan rumah tangga kita. Baik Bapak dan Ibu, untuk kita awali materi ini dengan kita ingin mengetahui apa sih definisi rumah dan apa itu definisi kuburan. Karena kita membandingkan dua objek yang kita semua mafhum itu berbeda. Nah, rumah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu temanya artinya adalah pertama bangunan untuk tempat tinggal dan bangunan pada umumnya atau seperti gedung. Jadi definisi menurut KBBI ini rumah lebih hubungannya dengan fisik ya, dengan benda mati. Sementara di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, definisi rumah itu lebih komprehensif, di mana rumah itu memiliki fungsi sebagai pertama tempat tinggal yang layak huni. Kemudian dia adalah sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Nah, definisi di Undang-Undang Nomor 1 2011 ini lebih komprehensif karena dia mencerminkan rumah bukan hanya sekedar benda mati, tetapi dia juga memiliki fungsi yang lebih lengkap. Ya, rumah kita merupakan cerminan harkat dan martabat penghuninya. Makanya ada peribahasa itu rumah menggambarkan karakter orang yang menghuninya, itu sepertinya ini seperti makna daripada kalimat ini ya. Sehingga ada rumah walaupun rumahnya kita awalnya sama ya, kalau kita tinggal di komplek perumahan biasanya modelnya tuh sama tuh waktu pertama beli, tipe 36, tipe 45, tipe 60 gitu tuh sama serupa. Hatta perumahan mewah sekalipun, katakanlah di BSD begitu itu rumahnya sama. Tapi dalam perkembangannya karena dia mencerminkan dari karakter penghuninya itu biasanya dimodif ya, dimodif. Apalagi kalau rumah-rumah yang RS ya, rumah sederhana atau rumah subsidi, biasanya karena bertambahnya anggota keluarga itu dibangun lebih besar. Tadinya kamarnya satu ditambah jadi dua, tadinya dua ditambah jadi tiga, nah, kayak gitu. Itu merupakan gambaran dari perkembangan rumah dan hubungannya dengan pertumbuhan dari keluarga tersebut. Ya, biasanya kalau rumah yang kayak begitu bisa kita lihat dari jenis keramiknya tuh, karena keramik setiap tahun tuh berganti, sehingga kalau tahun pertama misalnya keramiknya putih bergaris, tahun kedua udah nggak ada lagi, kita ganti lagi keramik buat sama-sama putih tapi motifnya udah beda. Ya, secara umum rumah didefinisikan sebagai tempat
atau bangunan yang digunakan sebagai tempat berteduh dan bernaung dari hujan, panas matahari, dan perubahan kondisi alam lainnya. Rumah juga dapat dijadikan sebagai tempat istirahat dari padatnya aktivitas harian. Jadi seharusnya Bapak dan Ibu sekalian, rumah itu menjadi tempat kembali. Jadi agak aneh sebenarnya ketika ada orang atau anggota rumah tangga yang dia itu nggak betah di rumah atau dia pengennya di luar aja. Itu biasanya agak unik ya, mungkin ada penyebab tertentu karena definisi rumah itu sebenarnya tempat istirahat dari padatnya aktivitas. Kita sudah seharian bekerja di kantor atau berusaha di pasar atau mengajar begitu, biasanya kita merindukan suasana rumah. Kalau Bapak Ibu yang pernah pengalaman LDR, LDR nih ya biasanya sih ASN ya atau tentara yang ditugaskan di luar home base, itu biasanya merasakan tuh kalau sudah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, wah itu udah kayak apa ya, di tempat tugas itu kita pengennya buru-buru pulang ya. Sampai ada jokes itu kalau teman-teman yang ditempatkan di Papua gitu ya, udah 2 bulan 3 bulan lihat pohon aja cantik gitu katanya gitu ya. Tapi saya belum pernah bertugas di daerah situ, tapi rasanya sama lah, kita sebulan 2 bulan meninggalkan rumah itu ada kerinduan gitu ya untuk kembali, karena memang karakteristik atau definisi dari rumah itu adalah tempat istirahat ya dari padatnya aktivitas harian kita. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, filosofi rumah itu ada 3 di sini ya. Yang pertama, rumah itu adalah tempat ternyaman untuk kembali ya. Yang kedua, rumah menjadi tempat istirahat dari padatnya kehidupan. Dan yang ketiga, rumah bukan hanya sebuah bangunan, namun kedekatan keluarga. Ya, ada ini saya ngambil gambar di sebuah rumah yang di Cianjur ya. Rumah katanya sih rumah surga karena rupanya posisi rumahnya itu ada di dekat air terjun. Yang view-nya hanya dia sendiri yang punya, Masya Allah. Tapi seandainya pun kita nggak punya air terjun, bisa kita buat air terjunnya dari keran di kamar mandi kita gitu kan, bisa dibunyikan juga gemericik airnya. Intinya sebenarnya bagaimana kita mengkonstruksikan sebuah rumah supaya menjadi tempat yang nyaman ya, sehingga dimanapun kita berada kita ingin kembali ke rumah kita ya. Ada orang punya rumah besar luas ya, kemudian indah, itu pengen terus kembali. Ada juga rumah yang kecil sempit nggak mau kembali. Nah, kalau itu normal ya. Tapi ada juga yang rumah sempit kecil orang itu mau kembali, dibanding orang yang sudah punya rumah besar mewah tapi nggak pernah ditinggali ya. Kalau Bapak dan Ibu sering berwisata ke daerah Lembang atau daerah Puncak gitu, itu kan banyak villa-villa disewakan ya. Rumahnya kan indah, pemandangannya bagus, kemudian lingkungannya juga sejuk, tapi disewakan karena yang punya rumah itu tidak merasa itu sebagai rumah yang nyaman untuk dia tinggali, akhirnya disewakan. Waktu tahun-tahun 90-an itu, kalau kita pernah jadi anggota Rohis, biasanya itu kita ngadakan acara tafakur alam begitu ya, itu di tempat-tempat yang rumah-rumah mewah gitu, sehingga ada seorang pengisinya atau narasumbernya bilang, kita ini nggak punya villa ini, tapi rasanya kita punya villa karena setiap minggu atau setiap bulan kita ke tempat villa yang terus berganti. Yang punyanya sendiri pernah kita tanya itu sama bibinya, ini yang punya di mana Bu? Di Jakarta. Kadang datangnya setahun sekali gitu kan, kadang nggak jelas lah semau maunya dia, karena mungkin bangunannya indah tetapi itu tidak menjadi tempat yang nyaman buat yang bersangkutan. Kita tidak ingin tentunya rumah kita menjadi hanya sebuah bangunan yang tidak ada kedekatan di dalam. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat definisi kuburan. Nah, definisi kuburan itu secara benda menurut KBBI artinya adalah lubang dalam tanah tempat menyimpan mayat ya, atau liang lahat. Dia juga dimaknai sebagai tempat pemakaman jenazah atau makam. Ya, kesan sekilas, coba Bapak dan Ibu
bayangkan atau rasakan. Kalau melihat kuburan itu gimana rasanya? Pasti terbayang serem gitu ya, gelap, mengerikan, ya, sepi, sedih, jarang ada orang ngobrol di sana. Ya kuburan itu sebenarnya antitesisnya dari rumah di dunia maksud saya dalam konteks fisik. Karena kalau kita bicara rumah, tadi kan maknanya itu dia penuh kehangatan, tempat yang dirindukan, ingin senantiasa kembali, ingin berbicara dengan satu dengan lain anggota keluarga gitu. Artinya banyak aktivitas pembicaraan yang ada di sana. Tapi kalau kuburan itu sebaliknya, ya, itu sebaliknya. Dia tempatnya sepi, kita nggak mau ke sana, ya paling ke sana ziarah ya, mungkin setahun sekali atau setahun dua kali, atau karena di Zikrul Maut ditugaskan sama guru kita begitu ya, paling hanya seperti itu ya. Coach Herman kalau ke kuburan biasanya sebulan berapa kali, Coach? Ada nggak sebulan sekali? Iya. Kalau ada yang meninggal kali. Kalau ada yang meninggal ya. Jadi bukan karena diniatin ya. Ya kan beda sama rumah ya. Kalau rumah kita setiap saat gitu. Pulang dinas ya pengen balik ke rumah. Setiap hari kita tidurnya di rumah. Jadi memang ada hal yang sangat berbeda secara diametral ya antara rumah dengan kuburan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan." Ya. Allah itu menjadikan untuk kamu rumah-rumah kamu sebagai tempat kenangan. Itu di surah An-Nahl ayat 80. Rumah merupakan sebuah tempat yang menjadi tujuan akhir bagi setiap orang setelah melaksanakan perjalanan. Rumah juga merupakan sebuah tempat yang digunakan oleh penghuninya untuk melaksanakan adab-adab Islami dan menghidupkannya dengan amalan-amalan sunnah. Ya, jadi rumah itu bukan hanya sekedar benda fisik, bahkan dia merupakan sebuah tempat yang hidup ya, yang aktivitas penghuninya adalah aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap muslim pasti mendapatkan kehidupan yang penuh keberkahan. Ya, berkah dalam bahasa Arab disebut sebagai barokah, yang artinya al-khair al-wafir, ya, kebaikan yang melimpah atau bertambahnya kebaikan, aziyadatul khair. Jadi seyogianya yang namanya rumah itu melahirkan keberkahan, melahirkan kebahagiaan, melahirkan kebaikan. Setiap rumah-rumah kita itu bermanfaat bukan hanya kepada pribadi, tetapi juga kepada sosial. Ya, penuh dengan aktivitas-aktivitas yang melahirkan kebaikan. Jadi bukan hanya aktivitas yang sifatnya fisik ya, tapi juga aktivitas yang sifatnya non fisik ya, seperti ibadah, kemudian kita mengajarkan ilmu ya, dan lain-lain. Baik. Nah, beberapa hari yang lalu Coach Gus Vanar ya itu menggambarkan ya tentang jenis-jenis keluarga atau rumah tangga. Ya, ada keluarga kuburan, keluarga rumah sakit, keluarga pasar, keluarga sekolah, keluarga masjid, ada lagi keluarga terminal atau stasiun dan lain. Jadi banyak ya. Ada nggak Bapak dan Ibu yang pernah mendengarkan materi ini dari Ustadz Budi Darmawan, SPSI. Beliau suaminya almarhum Yoyo Yusroh ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah mendengarkan materi. Saya mendengar pertama materi ini dari beliau. Ya. Adakah mungkin belum ada ya? Mungkin teman-teman yang dari STAN tahun-tahun 90-an ya. Jadi kalau ada yang pernah dengar materi ini kayaknya kita seumuran gitu. Jadi materi ini saya dapatkan dulu dari seminar membentuk keluarga muslimah, nah gitulah kurang lebih. Ya. Nah saya ingin fokus ke satu model saja ya, yaitu keluarga kuburan ya. Jadi keluarga kuburan itu, ada yang pernah ya, Masya Allah, kita seangkatan berarti ya Ustaz.
Keluarga kuburan itu keluarga yang di dalamnya tidak pernah ada komunikasi ya yang konstruktif. Jadi kalimatnya hanya basa-basi. Oh, sama Coach Mukti. Oh, Pak Mukti ini sahabat saya, senior saya, beliau waktu di STAN, insya Allah. Orang-orangnya penuh dengan anggota keluarganya, maksud saya itu penuh dengan rasa ketakutan ya, ketakutan untuk berbicara, untuk berkomunikasi ya. Bahkan saking tidak ada komunikasinya, mereka melakukan apa yang disebut bahasanya dengan tulisan ya, tidak dengan lisan. Jadi Ustadz Budi Darmawan waktu itu memberi contoh, saking diam-diamnya mereka itu suami sama istri, suaminya itu mau berpesan sama istrinya supaya dibangunkan pagi hari karena dia mau pergi keluar kota mengejar bis yang pertama gitu. Zaman dulu kan masih naiknya bis lah ya, belum naik pesawat gitu. Ditulis tuh di selembar kertas, Ma, bangunkan papa ya, nanti pagi jam 3 papa mau berangkat pagi untuk ngejar bis yang pertama. Nah, kertas itu ditaruh tuh di samping bantal istrinya, terus dia tidur. Pagi harinya dia bangun sendiri gitu, tapi udah jam 5. Waduh, kok saya nggak dibangunin? Nah, ternyata di samping bantalnya ada tulisan, Pak bangun udah jam 3, katanya mau jalan. Gitu. Jadi saking nggak ada komunikasinya, itu suami dan istri eh, penuh dengan apa ya, formalitas. Jadi tidak ada bahasa-bahasa yang membuat suasana itu akrab. Padahal ya, ada sebuah penelitian begitu, katanya sih ibu-ibu itu membutuhkan komunikasi dengan jumlah kata yang banyak satu hari ya, ada 25.000 kata. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan 25.000 kata kalau hanya tertuang dengan tulisan, kebutuhan itu tidak terpenuhi ya. Jadi kalau misalnya istri kita gitu ya berbicara dengan jumlah kata yang banyak, ya kita dengerin aja karena memang kebutuhannya begitu. Kalau misalnya dia tidak terungkap secara lengkap utuh, jumlahnya tidak banyak atau kurang banyak, maka biasanya melampiaskan kepada pihak lain tuh, misalnya kepada anaknya, kepada tetangga, kepada teman ya. Atau zaman sekarang itu fenomenanya curhatnya di medsos ya, alhamdulillah. Jadi permasalahan-permasalahan keluarga itu diumbarnya di media sosial karena mungkin salah satunya kebutuhan komunikasinya tidak terpenuhi. Nah, keluarga kuburan itu keluarga yang seperti itu, keluarga yang antar anggota keluarganya tidak akrab secara verbal dan juga tidak memenuhi kriteria kebutuhan sebagai keluarga yang merindukan rumahnya begitu. Kemudian keluarga kuburan juga berkarakter, bersifat sebagai keluarga yang rumahnya itu tidak pernah ada zikir, tidak pernah ada ibadah, tidak pernah ada aktivitas-aktivitas taklim, mengajarkan Al-Quran begitu, sehingga rumahnya itu sepi, sesepi-sepinya. Datang ke rumah ya diem-dieman, apalagi sekarang nih orang tua sibuk dengan handphone, anak sibuk dengan handphone gitu ya. Begitu sampai rumah semuanya sibuk dengan handphone. Bapak Ibu barangkali pernah memperhatikan kalau misalnya kita lagi di luar ya, di rumah makan atau di acara-acara yang di situ ada keluarga berkumpul, ada itu satu meja isinya keluarga, makanannya belum tersedia, tapi mereka semua diem-dieman, sibuk dengan handphonenya. Nah itu cermin menurut saya salah satu hubungan rumah tangga, hubungan keluarga yang tidak ada aktivitas verbal yang bagus, sehingga mereka sibuk dengan aktivitasnya sendiri-sendiri. Ya. Ya, padahal tadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Bahwa Allah itu sebenarnya menciptakan rumah-rumah kita itu penuh ketenangan. Baik. Nah, bagaimana cara kita setelah kita memahami bahwa rumah itu beda dengan kuburan, baik secara fisik maupun secara maknawi atau sifat. Kita ingin tuh menciptakan rumah kita bukan kuburan. Nah, Allah Subhanahu wa taala
telah menyiapkan setiap orang agar rumah yang kita huni itu menjadi tempat nyaman dan penuh ketenangan, ya. Menjadi sebuah perhatian atau menjadi sebuah keinginan bagi kita bagaimana ya kita mengelola rumah kita itu menjadi pusat ketenangan, bukan sumber konflik, sehingga setiap kita itu rindu untuk kembali ke rumah. Ketika kita berbicara dengan istri dan anak dan anggota keluarga yang lain, itu dengan keriang gembiraan, tidak penuh dengan ketakutan. Ya, seperti itu. Baik, yang pertama ya, yang perlu kita lakukan, kembali ke sini ya. Ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Alhamdulillah, insya Allah rumah-rumah kita sudah terbiasa ya dilakukan pembacaan Al-Quran. Nur Anita mungkin bisa di mute ya. Ya, mungkin beliau langsung mempraktekkan yang pertama nih. Ya. Di mana Rasul SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'a fihi suratul Baqarah. Ya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur, ya. Jangan menjadikan rumah kamu seperti kubur. Sungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Gitu. Itu Rasul SAW, maaf, di gambarnya ini ya terhilang ya Bapak dan Ibu ya. Iya, Ustaz. Bentar saya ini dulu. Di share screen lagi, Ustaz. Agak trouble telepon saya. Udah? Saya nggak bisa menayangkan lagi nih, Coach. Nah, mungkin bisa dibantu. Ini saya juga bukan jadi co-host nih. Ya, apa-apa. Nanti yang host nih minta dibantu untuk bisa menayangkan karena saya bukan host, bukan co-host juga nih. Ya, nggak apa-apa tanpa itu dulu, Coach. Nanti saya share ininya materinya. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyifatkan rumah yang tidak dihidupkan dengan bacaan Al-Quran dan zikrullah adalah seumpama kubur yang sunyi, ya, karena penghuninya itu telah mati. Ya. Karena dalam ada sebuah ceramah saya mendengarkan bahwa sebenarnya di dunia ini ukuran kematian itu bukan kematian fisik ya. Ada disifati orang-orang yang secara fisik masih hidup tapi sebenarnya dia itu sudah mati karena dirinya penuh dengan kegiatan-kegiatan yang merupakan ciri daripada orang-orang yang sudah mati. Ya, misalnya orang yang tidak pernah beribadah, orang yang tidak pernah berzikir, orang yang tidak pernah berbuat kebaikan untuk sesamanya begitu. Itu orang udah mati, orang mati kan memang sudah nggak bisa beribadah lagi, nggak bisa berzikir lagi gitu ya, nggak bisa berperan serta dalam kehidupan masyarakat, sosial, tidak bisa memberikan apapun. Ya hakikatnya udah mati. Baik, yang kedua adalah memperbanyak sholat sunnah di rumah. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Sebaik-baiknya sholat adalah sholat seorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Banyak sholat sunnah di rumah, ya, sebagaimana hadis yang memesankan kepada kita untuk menghidupkan rumah kita dengan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah itu banyak ya, sholat mutlak, sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang lainnya. Misalnya sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib bahkan bisa dilakukan di rumah sebelum kita berangkat ke masjid. Jadi begitu ke masjid kita melaksanakan sholat wajibnya. Kemudian yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi SAW. Ya.
perumpamaan keutamaan salawat menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Salawat Nabi SAW, antara lain yang pertama, derajatnya diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, barang siapa bersalawat 1 kali saja, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya 10 rahmat sama dengan 10 derajat baginya, ya. 10 derajat ini sangat jauh, ya. Jadi derajat ukuran manusia dengan derajat ukuran Allah Subhanahu wa taala itu sangat jauh berbeda. 1 derajat itu bedanya sejauh antara langit dan bumi. Kalau 10 derajat berarti jarak antara 10 langit dan bumi kali 10, Masya Allah. Masya Allah. Orang yang bersalawat 1 kali akan dituliskan 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukan daripadanya. Ya Allah, Allah ala Sayyidina Muhammad. 10 sekali kita baca itu hapus dosa kita 10 dan bertambah. Kemudian yang ketiga, membaca salawat kepada Nabi. Membaca salawat Nabi menjadi kunci terkabulnya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah umat Islam dianjurkan untuk mengawali doa dengan membaca salawat. Jadi dalam tata cara atau etika berdoa, kita tidak diperkenankan langsung meminta, tapi hendaknya kita awali dengan membaca hamdalah, kemudian diikuti salawat, baru kita mengajukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian dari prasyarat, ya, atau kunci terkabulnya doa kita. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, salawat pada Rasulullah SAW yang dibaca dengan ikhlas dapat mempermudah hajat seseorang. Hajat kita kepada rumah kita adalah rumah yang penuh dengan kehangatan, rumah yang penuh dengan barokah, ya, keluarga yang satu dengan yang lain saling mendukung untuk melakukan kebaikan, rumah yang melahirkan ziyadatul khair, ya, pertambahan kebaikan. Itu hajat kita. Maka pada saat kita banyak bersalawat kepada Nabi, insya Allah rumah kita itu akan terkabul, ya, hajatnya. Kemudian yang ketiga, salat memberikan kebaikan, ya, pada suatu majelis dan penghuninya tidak akan mendapat kerugian pada hari kiamat, ya, insya Allah. Ya, ketika kita bicara sebuah majelis yang di dalamnya disebut dengan salawat Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan menghilangkan kerugian. Rumah kita penuh dengan sholawat, maka diberikan banyak kebaikan oleh Allah dan diangkat kerugian-kerugian, kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi pada rumah kita. Kemudian sholawat mengandung zikir pada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri segala nikmatnya. Yang keempat, Bapak dan Ibu, cara kita untuk menjadikan rumah kita bukan rumah kuburan adalah membaca doa sebelum masuk rumah, ya, dan sebelum kita menyantap hidangan atau makanan. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dari Jabir bin Abdillah, apabila ada orang yang masuk rumah, kemudian dia sholat memberikan kebaikan dalamnya, ya, pada saat ia makan, maka setan akan berkata kepada temannya, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam. Namun apabila dia masuk ke rumahnya atau tidak mengingat Allah, setan berkata, kalian mendapatkan tempat menginap. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan lainnya. Ya. Adab atau kebiasaan kita saat masuk ke dalam rumah akan menyebabkan rumah kita itu terbebas dari rumah yang dipenuhi oleh jin. Ya. Pada saat makan, mungkin kita makan sama, kenyang gitu, tapi sebenarnya makanan kita dimakan juga oleh setan dan jin karena tidak adanya kita membaca doa. Pada saat kita masuk ke rumah, kita tidak membaca doa untuk masuk ke dalam rumah, maka bersama kita masuk ke dalam rumah, jin dan setan juga masuk. Akibatnya rumah kita itu rumah yang dipenuhi oleh jin dan setan, karena setan berkata sama teman-temannya kan, oh ini ada tempat bermalam nih kita nih sekarang. Coba bayangkan kalau setiap anggota keluarga masuk ke dalam rumah sehari minimal 2 kali, ya. Misalnya pergi berangkat kemudian datang gitu kan, pergi sekolah datang, ibunya mungkin pergi datang berapa kali gitu. Setiap orang masuk ke sana tidak ada dia membaca doa dan mengakibatkan jin dan setan ikut masuk. Berapa banyak rumah kita udah ada jin dan setan. Makanya tidak heran ketika kita melihat ada sebuah rumah yang auranya itu dingin.
yang nggak hangat gitu ya. Kayaknya ada apa sih rumah ini nggak membuat betah? Ya barangkali penuh dengan jin dan setan di situ. Kemudian yang kelima, menyingkirkan hiasan rumah dari gambaran makhluk yang bernyawa. Ya. Ini ada eh, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innal malaikah la tadkhulu baitan fihi suratun. Para malaikat pemberi rahmat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat gambar di dalamnya, yaitu gambar makhluk hidup bernyawa. Bapak Ibu, kalau di rumah ada foto gitu ya, itu ditaruh di album aja, jangan digantung. Mungkin supaya menjadi bagian upaya kita mengikuti kepada sunnah Nabi kita untuk tidak memajang gambar-gambar ya. Kalau patung insya Allah nggak ada ya. Ini di masyarakat muslim pada umumnya. Kita suka melihat ada tetangga kita misalnya punya pot ya, pot hias itu yang besar-besar dari keramik gitu. Nah itu suka ada lukisan orang atau lukisan hewan gitu ya, yang makhluk bernyawa. Maka kata Nabi, kalau di satu rumah ada gambar bernyawa, maka malaikat nggak masuk. Ya kalau malaikat nggak masuk, ya masuk ya jin dan setan gitu ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, jadikanlah rumah kita sebagai majelis ilmu, ya majelis ilmu. Supaya apa? Supaya turun rahmat di sana. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang disampaikan oleh baginda Nabi ya. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Masya Allah, ketika rumah kita menjadi majelis-majelis ilmu, maka malaikat turun, Allah berikan ketenangan, kemudian anggota keluarga yang menjadi tempat majelis ilmu itu disebut-sebut ya oleh Allah di majelisnya para malaikat. Oh si fulan, si fulan, si fulan. Kalau Allah sudah menyebut dan Allah ridho gitu ya, kalau Allah bilang saya sudah ridho nih sama si fulan, berkata kepada penduduk langit, maka penduduk langit meridhoinya. Ya. Kemudian penduduk langit bilang sama penduduk bumi, ya wahai para penduduk bumi, Allah dan kami telah cinta kepada si fulan, si fulan, si fulan. Maka cintai baginda Nabi ya. Tidaklah satu kaum berkumpul di saling mencintai. Masya Allah. Jadi kehidupan kita akan penuh dengan ketenangan. Di rumahnya tenang, di lingkungannya tenang gitu ya. Di masyarakatnya juga diterima. Karena ada hubungan antara kebiasaan kita di rumah dengan ibadah dan kemudian menjadikan rumah kita itu benar-benar rumah. Bukan rumah yang kuburan tadi, bukan rumah yang hanya sekedar benda mati, bukan rumah yang di dalamnya tidak pernah ada zikir, bacaan Quran, sholat, dan taklim. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, menjadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya, yang rumah kita menjadi rumah yang hidup dengan zikir, yang penuh dengan barokah, dan dihindarkan dari karakter rumah tangga kuburan. Ya, insya Allah. Walau bisawab, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan Ustaz Abu Hanifah yang telah menggambarkan ya bagaimana kita selama Ramadan ini terutama tentang ketahanan keluarga, itu menjadikan rumah kita tidak menjadi kuburan, atau istilahnya baiti jannati, rumahku adalah surgaku, di mana rumah itu adalah tempat kembali yang dirindukan. Kemudian juga di sana ada keluarga kita, sebagaimana yang tadi disampaikan dalam surat An-Nahl ayat 80, di mana di situ ada ketenangan di dalam keluarga itu. Bagaimana kita sebagai seorang suami atau seorang istri atau mungkin seorang anak menjadikan rumah kita menjadi rumah yang sangat dirindukan, yaitu dengan membaca Al-Quran di dalamnya, memperbanyak sunnah, membaca sholawat, dan membaca doa dengan contoh yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, dan juga menyingkirkan hiasan rumah yang
ada gambar makhluk nyawa, dan terakhir adalah menjadikan rumah sebagai majelis ilmu. Luar biasa, insya Allah itu adalah bekal kita semuanya. Semoga kita bisa mengembalikan rumah kita menjadi rumah yang menjadi rumah idaman, insya Allah selama Ramadan. Kan semuanya kira-kira seperti itu. Sekali lagi jazakallah kepada Ustadz Abu Hanifah, dan kita tutup saja kuliah subuh pagi ini insya Allah, dan kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.